Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang analisis audiens dan segmentasi pasar digital. Nah, kenapa materi ini menjadi penting dalam pembelajaran komunikasi pemasaran digital? Karena kalau kita berhubungan dengan pemasaran digital, pasti salah satu platform yang kita pakai yaitu media sosial ya. Nah, di media sosial itu kita harus paham audiens kita. Nah, audiens kita itu juga merupakan calon buyer ya, calon potensial buyer. Sehingga kita nggak bisa sembarangan ngasih konten tapi yang isinya itu nggak sesuai dengan target audiens kita. Nah, lalu gimana caranya membuat sebuah konten atau menganalisis audiens yang tepat agar komunikasi pemasaran digital yang kita lakukan itu bisa tepat sasaran. Oke, baik. Nanti silahkan simak video ini sampai akhir dan praktekkan juga agar lebih memahami secara mendalam. Oke, baiklah. Berbicara tentang analisis audiens dalam manajemen media sosial ya, jadi ketika kalian melakukan komunikasi pemasaran digital, hal yang akan kalian lakukan, pekerjaan yang biasanya akan dilakukan seorang digital marketer itu memanage media sosial. Nah, maka dari itu kalian harus paham apa sih audiens itu. Audiens adalah pusat strategi komunikasi dan pemasaran digital. Tanpa kita tahu audiens kita itu siapa, nah pesan nggak mungkin dapat dicerna dengan baik atau diperoleh dengan baik sama orang yang kita tuju. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita tahu nih siapa sih yang kita mau ajak ngomong, siapa sih yang menjadi target komunikasi kita, terus apa sih kebutuhan mereka, perilakunya seperti apa, dan preferensi penggunaan media sosialnya itu seperti apa. Lalu juga kita bisa menentukan strategi konten dan platform apa yang sesuai, dan juga untuk bisa mengukur efektivitas kampanye media sosial. Nah, lalu gimana caranya ketika kita mau melakukan analisis audiens? Nah, kita harus menjawab beberapa pertanyaan dasar. Seperti siapa audiens kita? Jadi bayangkan kalian punya brand ya. Kalian punya brand, terus kalian punya target market. Target marketnya kalian misalkan punya usaha roti. Nah, target marketnya siapa? Misalkan anak-anak muda ya, anak muda, terus anak muda itu bisa menjadi audiens kalian di media sosial. Nah, lalu pikirkan apa yang mereka butuhkan atau sukai, ya, apa yang mereka butuhkan atau sukai. Nah, apa yang mereka butuhkan atau sukai ini dalam konteks media sosial tidak hanya terbatas pada kebutuhan mereka terkait produk kamu. Misalkan kebutuhan terkait produk tuh misalnya mereka nyari yang murah gitu, yang terjangkau, yang banyak diskon. Nah, itu kan berkaitan sama produk. Tapi kalau kita mau menjaring buyer-buyer baru, kita pahami dulu apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka cari di media sosial yang menjadi tempat kita mau berinteraksi sama mereka. Nah, misalkan, oh ternyata yang menjadi target market kita, mereka itu sukanya konten-konten yang lucu. Nah, dari situ kita bisa membuat mungkin konten-konten yang meme, tapi juga ada unsur-unsur misalnya promosi. Nah, seperti itu. Jadi, kita menyesuaikan apa yang mereka sukai. Nah, di mana mereka aktif secara digital? Nah, balik lagi,
setiap audiens mereka punya karakteristik tertentu dan kita harus paham mereka itu biasanya ngumpulnya tuh di mana. Kalau anak muda mungkin Gen Z mereka ngumpulnya di TikTok, banyak yang aktif di TikTok. Nah, kalau emak-emak mungkin juga ada nih pengguna TikTok sekarang banyak emak-emak. Atau di Facebook juga banyak loh emak-emak. Nah, kita bisa menyasar lebih dari satu platform. Nah, mungkin kalau generasi milenial lebih banyak aktif di Instagram. Nah, mungkin lebih bisa pakai Instagram. Nah, tentukan dulu platform apa yang mau kalian maksimalkan untuk komunikasi pemasaran digital. Nah, terus kita harus juga tahu waktu terbaik untuk menjangkau mereka. Apakah di pagi hari, di sore hari, di siang hari, tengah malam. Nah, itu masing-masing audiens punya habit yang beda-beda. Misalkan ibu-ibu, otomatis kalau pagi mereka nggak sempat lihat HP. Mereka sempatnya lihat ketika udah agak siang, ketika anak mereka mungkin udah mandi, udah berangkat sekolah. Sama juga dengan anak muda. Anak muda mungkin mereka insom, jadi mereka onnya ketika malam. Nah, kita harus paham. Terus kita cari tahu apa yang membuat mereka itu tertarik pada merek kita atau brand kita atau usaha kita. Nah, ini baru berpikir hal apa yang menjadi daya tarik brand kita untuk audiens kita. Nah, kira-kira apa? Apakah packagingnya, apakah harganya, apakah behind the scene-nya, atau apa? Kita harus cari tahu terlebih dahulu. Nah, terus gimana kita melakukan metode analisis audiens ini? Kita menganalisis audiens kita itu caranya itu gimana? Nah, kita bisa menganalisis lewat berbagai alat yang udah tersedia di platform yang kita pakai gitu. Misalnya kita mau menyasar ke target market anak muda. Oke, berarti aku mau pakai Instagram sama TikTok. Nah, kita bisa upload konten, beberapa konten. Dari situ akan lihat insight-nya. Kira-kira konten mana yang sepi engagementnya dan mana yang rame engagementnya. Nah, nanti akan terlihat tuh dari akun kita kira-kira berapa usia berapa yang follow, mereka gendernya apa, lokasinya di mana. Nanti akan terpetakan ketika kita udah lebih banyak posting di akun tersebut. Nah, kemudian ada berbagai macam insight lainnya ya. Jadi di Instagram ada, TikTok ada insight, YouTube juga ada, X juga ada, analitik. Nah, itu bisa kamu pakai, dan udah nempel di platform tersebut. Jadi kamu tinggal membaca data yang ditampilkan. Nah, tapi ada tools pendukung lainnya. Jadi misalkan Hootsuite, terus Google Analytics dan lainnya. Nanti kalau kalian misalkan belum puas nih dengan tools insight yang bawaan platform, bisa menambah tools pendukung itu. Tapi sejauh ini sih menurut saya ya insight yang ada di masing-masing platform itu udah oke banget. Asal kalian jangan sampai beli followers karena itu akan mempengaruhi insight ya. Jangan beli followers, jangan beli akun. Terus, nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik, otomatis kan kalau dari insight itu, kalian hanya akan mendapatkan data berupa angka. Misalkan, dari jumlah followersmu, oh ternyata 65% itu gendernya laki-laki. Nah, itu kan dari kuantitatif, dari aspek kuantitatif. Tapi kita nggak tahu nih, laki-laki itu mereka semua itu apakah punya minat dan kesukaannya sama ataukah berbeda-beda. Nah, terus gimana cara untuk mengetahuinya, mengorek informasi, apa sih hal yang menjadi kesukaan followers kalian? Kita bisa melakukan polling.
Nih, misalkan kita pakai Instagram Polls, itu kan udah ada ya fiturnya. Nanti kita bikin question ala-ala, misalkan kamu sukanya nongkrong di mana? Di Blok M atau nongkrong di Central Park, misalkan gitu. Kamu suka jalan-jalan kemana? Ke luar negeri atau ke dalam negeri aja? Nah, itu bisa, kalau yang simpel-simpel gitu kita bisa make Instagram Post. Tapi kalau yang lebih mendalam, misalkan kalian pengen tahu di daunnya lagi, kalian bisa pakai juga Google Form. Jadi kalian bikin Google Form khusus gitu, isinya tentang misalnya kalian pengen membuat persona dari audiens kalian, nah itu cocok pakai Google Form. Jadi nanti disebar ke beberapa followers, ditanyakan seputar misalkan mereka itu hobinya apa, kalau nongkrong di mana, kesukaannya apa, akun yang diikuti, influencer panutan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa pakai Google Forms. Nanti disebarkan ke masing-masing akun. Memang lebih ribet, cuma informasi yang bisa kalian gali dari situ itu lebih banyak daripada sekedar data kuantitatif tadi. Sehingga dari survei itu tadi kalian bisa mendapatkan persepsi langsung dari audiens. Itu kalian nggak bakal menerka-nerka lagi, misalkan, oh kayaknya audiensku tuh sukanya itu kalau weekend jalan-jalan ke mall. Nah itu kan kayaknya. Oh ternyata ketika kalian jualan di mall, produk kalian jual di mall, kok nggak laku? Ternyata ketika disurvei, orang yang menjadi target marketmu itu jalan-jalannya nggak ke mall, mereka jalan-jalannya ke tempat-tempat yang viral kayak macam Blok M dan lain-lain. Mall tuh udah boring buat mereka. Nah itu. Nah ini juga bisa pakai etnografi, tapi ini lebih advance lagi ya. Terus selain analisis audiens ini, kalian juga perlu melakukan segmentasi pasar digital. Ini segmentasi pasar adalah proses membagi audiens menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa agar pesan dan strategi dapat lebih tepat sasaran. Nah, gimana caranya menentukan segmentasi? Nah, pertama, kalian bikin identifikasi persona audiens atau buyer persona. Jadi sama nih, ketika kalian punya produknya misal kue tadi, kalian bayangkan customer kalian itu tuh profilnya itu seperti apa, ya? Apakah misalkan perempuan umurnya dewasa awal 25 tahun, profesinya sebagai apa? Mahasiswa kah? Konten kreator kah? Nah, mereka itu ketika mencari rekomendasi itu lewat apa? Misalkan di TikTok kah? Atau di Google kah? Atau dari mana? Terus mereka kalau nongkrong di mana? Misalkan kalau makanan kan berkaitan sama lifestyle, berkaitan sama tempat mereka spending time, gitu kan. Nah, mereka sukanya order makanan tuh gimana caranya? Misalkan langsung kah, atau lewat GoFood kah, GrabFood kah, atau apa? Tuh. Nah, itu identifikasi persona audiens. Semakin spesifik, semakin bagus juga. Nah, lalu untuk menentukan strategi target audiens bisa pakai juga analisis insight dan engagement. Nah, jadi tadi engage insight itu kan kita bisa lihat kira-kira berapa persen yang cowok, followers kamu cowok, followersnya cewek, terus usianya rentangnya berapa. Nah, itu bisa menggunakan tadi insight dan engagement data. Terus A/B testing, tes dan evaluasi. Nah, A/B testing ini kalian menguji dua konten atau strategi untuk melihat mana yang lebih efektif. Jadi misalkan kalian pengen tahu nih jenis konten pemasaran yang disukai sama followers kamu itu apa.
Nah, kalian bisa melakukan testing, A/B testing. Yang pertama, misalkan bikin promosi dalam bentuk short video, misalkan. Yang kedua, bikin materi promosi dalam bentuk carousel. Nah, baik konten A atau B itu dua-duanya mau menguji seberapa efektif konten promosi melalui format digital gitu ya. Artinya bahwa ketika kita mau melakukan promosi lebih efektif mana, apakah pakai short atau pakai carousel. Nah, nanti akan kelihatan nih dari mana, dari misalkan like-nya, engagement-nya, komentarnya, share-nya, dan lain-lain. Nah, terus kemudian kalian ketika membuat konten harus juga disesuaikan dengan segmentasi usia audiens kalian. Misalkan Gen Z ya kasih konten yang videonya pendek, yang isinya humor, receh-receh, atau tren-tren viral. Kalau milenial mungkin bisa nih edukatif atau storytelling dan lain-lain. Nah, itu nanti kalian harus sesuaikan konten yang pengen kalian sampaikan, baik bahasanya, penyampaiannya, dan lain-lain, itu dengan target audiens kalian. Nah, setelah itu ya, nggak berhenti di situ saja. Ketika kalian sudah tahu nih siapa audiens kalian, kalian udah bisa tahu caranya bikin konten untuk pemasaran, untuk menyasar mereka, menyasar audiens kalian itu lebih efektifnya seperti apa. Nah, ada tahapan yang namanya evaluasi dan pengukuran. Nah, untuk tahu apakah konten pemasaran yang kalian post itu efektif atau enggak, otomatis kita harus melakukan analisis kan, analisis hasil. Ya, kita ukur nih, kita evaluasi. Nah, efektivitas tadi diukur melalui misalkan ada yang namanya engagement rate. Artinya seberapa besar interaksi audiens terhadap kontenmu. Interaksinya itu macam-macam, baik dari like, comment, kemudian share, repost gitu. Nah, terus kemudian kalian juga bisa melihat reach dan impression. Seberapa luas konten yang kalian bikin itu menjangkau audiens. Ya, impressionnya berapa ratus ribu gitu kan, nanti kelihatan di dashboardnya. Terus conversion rate, artinya bahwa nah ketika kalian make sosial media itu untuk melakukan komunikasi pemasaran, nah itu conversion rate itu salah satu hal yang bisa kalian ukur. Jadi misalkan di satu postingan kalian sematkan link, oh ternyata jumlah orang yang ngeklik link itu tuh sedikit. Nah, berarti conversion rate-nya rendah. Nah, kalau tinggi, nah berarti tinggi conversion rate-nya. Masuk juga misalkan, oh di satu postingan ada kode diskon. Oh ternyata banyak yang pakai kode diskon tersebut. Oh berarti conversion rate-nya untuk purchase, pembelian itu tinggi. Nah, akan kelihatan nih dari proses evaluasi dan pengukuran. Nah, ini contoh untuk mengukur engagement rate. Nah, ini kan ada rumusnya tersendiri. Ketika kita mau mengukur engagement rate, kalian bisa menjumlah interaksi, kan ada nih satu postingan. Ternyata ada jumlah interaksinya. Interaksinya itu jumlahnya misalkan ada likes-nya 800, ada komennya 120, share-nya 80, save-nya 100 di Instagram ya. Ini. Nah, kalian jumlahkan semuanya. Nah, jumlahkan semuanya. Nah, nanti keluar hasilnya. Misalkan hasilnya 1100. Ini ya, berdasarkan data. Nah, lalu dibagi jumlah followers. Jumlah followersnya berapa? 10.000. Nah, 10.000 kali 100%, muncul angka 11%.
Nah, artinya setiap 100 pengikut, rata-rata 11 orang berinteraksi dengan konten. Nah, semakin tinggi, biasanya semakin tinggi followers, akan semakin rendah engagement rate-nya. Nah, makanya ini ada beberapa kategori ya. Kalau misalnya engagement-nya 1%, ya otomatis rendah nilai engagement rate-nya. Tapi kalau lebih dari 10% biasanya itu udah sangat baik gitu. Nah, tapi tergantung juga ketika dia punya 5 juta followers, tapi engagement-nya cuma 5% atau 7%. Itu udah cukup bagus loh. Karena memang kalau akunnya gede, engagement rate-nya biasanya nggak bisa yang gede juga banget gitu. Nah, terus untuk mengukur reach dan impression, reach ini jangkauan, jumlah orang unik yang melihat konten. Nah, kalau impression jumlah total tayangan, bisa termasuk tayangan berulang dari orang yang sama. Nah, nanti kan di insight itu, di media sosial itu ada jumlahnya ya, ada jumlah reach. Reach-nya 8.000, impression-nya 12.000. Nah, artinya bahwa 8.000 orang melihat konten tersebut, namun beberapa di antaranya melihatnya lebih dari sekali, karena total tayangan 12.000. Nah, ketika orang melihat konten lebih dari sekali, itu artinya apa? Konten tersebut menarik, ya, karena otomatis orangnya nggak nge-skip nih konten kita, gitu ya. 8.000 orang nih, akun unik 8.000 akun, reach-nya, kamu posting sebuah postingan, oh ternyata menjangkau nge-reach ke 8.000 akun. Nah, dari postingan tersebut juga mendapatkan impresi sebanyak 12.000 kali tayang. Artinya bahwa nilai atau jumlah orang yang melihat konten kalian itu lebih sedikit daripada impression. Berarti orang-orang yang sama bisa melihat konten yang sama secara berulang. Oh, berarti apa? Kontennya bagus. Kalau bagus berarti model konten tersebut bisa kalian duplikasi. Nah, itu tadi fungsi dari melakukan evaluasi dan pengukuran. Nah, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau share saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.